Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat relung jiwa yang dirahmati Allah, cinta adalah sesuatu yang dicari semua manusia. Ada yang menghabiskan waktu untuk mencarinya, ada yang terluka karena salah jalan, dan ada yang bahagia karena meletakkan cinta pada tempat yang benar. Namun, pertanyaannya adalah, apakah cinta kita sekadar perasaan yang fana, atau menjadi ibadah yang mengantarkan ke surga? Hari ini, mari kita bersama-sama menyelami kisah-kisah cinta Islami yang menyentuh hati, bukan sekadar romantis, tetapi juga syarat dengan hikmah kehidupan. Islam adalah agama yang sangat sempurna. Ia tidak pernah menolak fitrah manusia, termasuk rasa cinta. Sebab, cinta adalah bagian dari rahmat Allah yang ditanamkan dalam hati manusia. Dengan cinta, manusia bisa hidup berdampingan, membangun keluarga, dan menumbuhkan kasih sayang. Namun, Islam juga menuntun cinta agar tidak keluar dari jalurnya. Karena cinta adalah perasaan yang kuat, jika tidak diarahkan dengan benar, ia bisa menjadi sumber kebinasaan. Betapa banyak orang yang jatuh dalam dosa karena salah memahami cinta. Ada yang tersesat karena hawa nafsu, ada yang rusak kehidupannya karena cinta yang tidak diridai Allah. Rasulullah bersabda, lebih besar dari, tidaklah dua orang yang saling mencintai karena Allah, kecuali yang lebih mereka cintai adalah yang paling bertakwa di antara keduanya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa cinta yang paling tinggi nilainya adalah cinta yang dibangun di atas iman dan takwa. Maka, Islam tidak melarang manusia untuk mencintai, tapi Islam mengajarkan batasannya. Cinta harus mendorong ketaatan, bukan maksiat. Cinta harus melahirkan ketenangan, bukan kegelisahan. Cinta harus menjaga kehormatan, bukan merendahkannya. Dan Al-Quran menjelaskan hakikat cinta. Allah Ta'ala berfirman, lebih besar dari, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Al-Quran Surat Ar-Rum, ayat 21. Ayat ini mengandung beberapa pelajaran besar. Pertama, pasangan adalah tanda kebesaran Allah. Tidak ada yang kebetulan, semua telah ditentukan oleh Allah. Kedua, cinta sejati melahirkan sakinah, ketenteraman. Jika cinta membuat hati resah, gelisah, atau jauh dari Allah, maka itu bukan cinta sejati, melainkan nafsu yang menipu. Ketiga, kasih dan sayang adalah karunia Allah. Rasa cinta bukan semata-mata karena fisik, harta, atau kedudukan, tapi karena Allah yang menanamkannya dalam hati. Banyak orang tertipu, mengira nafsu itu cinta. Padahal cinta yang sejati berbeda dengan nafsu. Cinta Islami, membawa pada ketenangan, menumbuhkan tanggung jawab, mendekatkan kepada Allah. Nafsu, membawa pada kegelisahan, menumbuhkan dosa, menjauhkan dari Allah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, lebih besar dari cinta yang benar adalah cinta yang mendekatkanmu kepada Allah. Jika cinta itu menjauhkanmu dari Allah, maka itu bukan cinta, tetapi ujian dan fitnah. Sedang tanda cinta yang diridai Allah adalah 1. Ada ketenangan hati ketika bersamanya, bukan sekadar rasa senang sesaat. 2. Ada dorongan untuk lebih taat kepada Allah. 3. Cinta itu dijaga dalam batas syariat, bukan dilepaskan dalam kemaksiatan. 4. Ada niat untuk menjadikannya sebagai jalan ibadah, yakni pernikahan. Jadi, cinta dalam Islam bukan sekadar rasa suka, bukan sekadar senyum dan rayuan. Cinta dalam Islam adalah ibadah yang suci, yang melahirkan ketenangan, kasih sayang, dan keberkahan. Jika cinta membuat hati resah,
menjauh dari Allah, dan penuh dosa, maka itu tanda ada yang salah. Mari kita belajar dari kisah cinta Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Awal kisahnya, pemuda miskin yang menyimpan cinta. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah sepupu sekaligus sahabat Nabi. Sejak kecil, ia tumbuh dalam rumah Rasulullah, dididik dengan akhlak mulia, keberanian, dan keimanan. Namun, di balik keberanian dan kesalehannya, Ali menyimpan sebuah rasa, ia mencintai Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Nabi. Fatimah adalah wanita mulia, putri manusia terbaik, Rasulullah. Akhlaknya lembut, imannya teguh, wajahnya bercahaya. Bagi Ali, Fatimah bukan sekadar wanita, tetapi cahaya yang menenteramkan hati. Namun, Ali adalah seorang pemuda miskin. Ia tidak memiliki harta, tidak punya rumah mewah, tidak ada perhiasan mahal. Satu-satunya yang ia miliki hanyalah keberanian, ketakwaan, dan sebuah baju besi hasil jihad di jalan Allah. Ali pun menahan cintanya. Ia tidak berani mengungkapkan dengan cara yang salah. Tidak ada rayuan, tidak ada pacaran, tidak ada pertemuan diam-diam. Ali menjaga kehormatan cintanya dengan kesabaran. Waktu pun berjalan, hatinya terus bergetar setiap melihat Fatimah. Hingga suatu hari, Ali memberanikan diri menemui Rasulullah. Dengan wajah penuh rasa malu, ia duduk di hadapan Nabi. Rasulullah bertanya lembut, "Wahai Ali, apakah engkau datang karena sebuah hajat?" Ali terdiam sejenak, menundukkan pandangan, lalu berkata lirih, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk melamar putrimu, Fatimah." Mendengar itu, Rasulullah tersenyum. Sebuah senyum kebahagiaan, karena ia tahu Ali adalah pemuda beriman, berakhlak mulia, dan pejuang Islam yang setia. Rasulullah lalu bertanya, "Apa yang engkau miliki untuk dijadikan mahar, wahai Ali?" Ali terdiam. Ia benar-benar tidak memiliki harta. Hanya ada satu, yaitu baju besi zirah. Jadi hikmah yang bisa kita diambil dari kisah ini adalah 1. Jodoh adalah takdir Allah. Banyak sahabat besar melamar Fatimah, tetapi Allah sudah menakdirkan jodohnya adalah Ali. 2. Kesederhanaan lebih berharga daripada kemewahan. Mahar hanyalah baju besi, tetapi rumah tangga mereka penuh berkah. 3. Keberanian lebih mulia daripada rayuan. Ali tidak pernah merayu Fatimah, ia langsung mendatangi ayahnya dengan niat yang suci. 4. Cinta sejati menjaga kehormatan. Ali menahan cintanya hingga Allah menghalalkan melalui pernikahan. Sahabat relung jiwa yang dirahmati Allah, mari kita belajar dari kisah cinta Nabi Muhammad dan Khadijah. Khadijah adalah wanita mulia dan terhormat. Sedang Nabi sebelum menjadi seorang nabi, beliau dikenal sebagai Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Saat itu, beliau masih muda dan bekerja sebagai pedagang. Sementara itu, Khadijah binti Khuwailid adalah wanita Quraisy yang terpandang, bangsawan yang kaya, cerdas, dan sangat dihormati kaumnya. Khadijah dikenal sebagai wanita yang tegas, berakhlak mulia, dan sangat bijaksana. Banyak lelaki terpandang Quraisy yang ingin menikahinya, namun Khadijah memilih untuk menolak. Ia bukan mencari sekadar harta, rupa, atau kedudukan, tapi ia mencari sosok yang amanah dan berakhlak luhur. Awal mula kisah pertemuannya itu, ketika Khadijah mendengar tentang Muhammad sebagai seorang pemuda yang jujur dan tidak pernah berbohong dalam berdagang. Ia lalu mempercayakan sebagian hartanya kepada beliau untuk diperdagangkan. Muhammad berangkat berdagang dengan membawa barang-barang Khadijah, ditemani oleh Maisarah, salah satu pelayan Khadijah. Dalam perjalanan dagang itu, Maisarah menyaksikan kejujuran, akhlak, dan ketulusan Muhammad. Ia juga melihat tanda-tanda kenabian yang mulai tampak, meski belum diutus sebagai nabi.
Ketika kembali, keuntungan yang dibawa oleh Muhammad lebih besar dari biasanya, tetapi beliau tetap rendah hati, tidak mengambil keuntungan yang berlebihan, dan selalu jujur dalam setiap transaksi. Maisarah menceritakan semua itu kepada Khadijah. Hati Khadijah pun terpikat. Ia merasa, inilah lelaki yang kucari. Bukan hanya wajah atau harta, tapi akhlaknya yang amanah. Lalu Khadijah pun melamar Muhammad. Khadijah kemudian mengutus sahabatnya, Nafisah, untuk menyampaikan maksudnya. Ia tidak menunggu dipinang, tetapi dengan kemuliaannya, Khadijah mengajukan lamaran kepada Muhammad. Nabi menerima lamaran itu dengan penuh kerendahan hati. Pernikahan itu menjadi titik awal kisah cinta agung yang penuh berkah. Pada saat menikah, Nabi berusia sekitar 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Dari pernikahan itu lahirlah anak-anak Nabi, termasuk Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah Az-Zahra. Mereka hidup dalam kesederhanaan, tapi penuh dengan cinta, kasih sayang, dan keberkahan. Yang luar biasa adalah peran Khadijah dalam mendukung Nabi saat masa-masa tersulit. Ketika wahyu pertama turun di Gua Hira, Nabi pulang dengan perasaan takut dan gemetar. Beliau berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah menenangkan suaminya dengan penuh kelembutan. Ia berkata, "Lebih besar dari, bergembiralah. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Engkau adalah orang yang selalu menyambung silaturahmi, menolong yang lemah, membantu orang miskin, memuliakan tamu, dan menolong orang yang ditimpa musibah." Kata-kata Khadijah ini menjadi obat bagi hati Nabi. Ia bukan sekadar istri, tapi penopang, penguat, dan penyemangat di saat Nabi paling membutuhkan. Selama Khadijah masih hidup, Nabi tidak pernah menikah dengan wanita lain. Itu adalah bukti betapa dalamnya cinta beliau kepada Khadijah. Bahkan setelah Khadijah wafat, Nabi tetap mengenangnya dengan penuh cinta. Beliau sering menyebut nama Khadijah, mengingat jasanya, dan mendoakannya. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang lain, pernah berkata dengan cemburu, "Lebih besar dari, aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi sebagaimana aku cemburu kepada Khadijah, meskipun aku tidak pernah melihatnya." Nabi sering menyebut namanya. Jika beliau menyembelih kambing, beliau mengirim bagian darinya kepada sahabat-sahabat Khadijah. Sering aku berkata kepadanya, seakan-akan di dunia ini tidak ada wanita selain Khadijah. Maka Nabi menjawab dengan penuh cinta, "Lebih besar dari, Khadijah itu begini, dan begini, dia beriman kepadaku ketika orang lain mendustakanku. Dia menolongku dengan hartanya ketika orang lain menghalangiku. Dan darinya aku dikaruniai anak-anak." Hadis riwayat Ahmad. Subhanallah, inilah bukti cinta sejati yang tidak pernah luntur meski maut memisahkan. Hikmah yang kita petik dari kisah Nabi dan Khadijah adalah 1. Cinta sejati berlandaskan akhlak. Khadijah jatuh cinta bukan karena harta atau fisik, tetapi karena amanah dan akhlak mulia Muhammad. 2. Kesetiaan adalah bukti cinta yang benar. Nabi setia kepada Khadijah, bahkan tetap mencintainya setelah wafat. 3. Pasangan saling menguatkan dalam iman. Khadijah menenangkan Nabi di saat genting, menjadi penopang dakwah, bukan beban hidup. 4. Cinta Islami melahirkan keturunan yang mulia. Dari rumah tangga ini lahirlah generasi teladan umat. Kisah Nabi Muhammad dan Khadijah bukan sekadar kisah romantis, tetapi kisah tentang akhlak, kesetiaan, dan keberkahan. Cinta mereka lahir dari kejujuran, tumbuh dalam iman, dan berbuah keberkahan yang tidak pernah padam. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Lebih besar dari cinta yang paling bermanfaat adalah cinta yang membuatmu semakin dekat kepada Allah. Jika cinta menjauhkanmu dari Allah, maka itu bukan cinta, tapi ujian."
Maka, ukurlah cinta dengan seberapa jauh ia mendekatkan kita kepada Allah. Pelajaran bagi pemuda dan pasangan muslim adalah 1. Jika engkau jatuh cinta, jagalah dengan doa, bukan dengan maksiat. 2. Jika serius, temuilah wali atau orang tua, bukan pacaran. 3. Jika sudah menikah, jadikan pasanganmu sebagai ladang pahala, bukan tempat pelampiasan amarah. Sahabat relung jiwa yang dirahmati Allah, cinta Islami adalah cinta yang menyentuh hati, menenangkan jiwa, dan menguatkan iman. Mari kita doakan, semoga Allah memberikan jodoh terbaik bagi yang belum menikah. Semoga Allah menjaga rumah tangga yang sudah terbina. Semoga cinta kita semua menjadi jalan menuju surga. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.